Well, hari ini kita akan bicara mengenai portfolio yang isi sahamnya merah semua dan jumlahnya makin hari makin banyak. Kok bisa? Karena kita sering melakukan apa yang namanya average down. Oke. Nah, jadi ini udah kebiasaan kebanyakan orang bahwa saham kalau naik dikit dijual, kalau ditahan-tahan pun ya mungkin 20% akhirnya dijual juga, tapi saham yang turun itu ditambah terus. Kenapa? Karena melakukan average down biar apa? Kadang average down itu dilakukan secara nggak sadar, teman-teman. Nggak sadar karena kita di pikiran kita bahwa invest saham itu ujung-ujungnya pasti untung kok. Banyak yang bilang seperti itu. Ada yang bilang investasi saham itu harus jangka panjang, karena kita nggak bisa expect keuntungan jangka pendek terus, tapi jangka panjang biasanya akan bagus. Nah, itu yang menjadi kita latah melakukan average down. Dan apalagi apa teman-teman? Apalagi dengan kita melakukan average down, kita biasanya punya pikiran bahwa biar average price saya turun. Dulu pertama saya beli modal 1000. Ketika modal 1000, harga turun ke 900, saya beli deh di 900. Biar apa? Biar average price saya jadi 950. Nah, ketika 950 turun ke 850, saya beli deh dengan jumlah lebih banyak. Biar apa? Biar average price saya dari 950 jadi 900. Nah, udah average price di 900, ternyata harga turun terus, teman-teman. Harga turun terus dari 900 jadi 800. Itu lumayan loh, turun 10%, 10%, 10% gitu ya. Dan ketika udah turun jadi 800, saya average down lagi deh. Ujung-ujungnya average kita yang tadi dari 1000, 950 jadi 900, sekarang jadi 850. Nah, dari 850 harga turun lagi. Turun lagi jadi let's say 750. Kita average down lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Katanya average down itu harus pakai metode piramid. Makin ke bawah harganya, makin gede belinya, lotnya makin banyak. Biar apa? Biar average price kita makin rendah gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dari average price kita 850, sekarang harga 750, average kita jadi 800. Itu yang kita lakukan terus sampai, teman-teman tahu nggak sih kalau harga saham itu bisa turun lebih dari 50% di sana. Kalau kita beli di harga 1000 dan ternyata harga turun jadi 500, mungkin average down kita di 600, 650. Kita hanya ingat average price saya jadi rendah, tapi kita lupa dengan bobot saham tersebut di dalam porto semakin menjadi gajah. Banyak banget. Kenapa? Tiap minggu ditambah terus, tiap bulan ditambah terus. Ada gaji masuk, average down terus. Ada bonus masuk, average down terus. Ada komisi masuk, average down terus. Kenapa? Karena dianggap average price kita jadi lebih murah. Tapi yang kita lupa itu jumlahnya jadi kebanyakan. Kebayang nggak kalau teman-teman punya dana portfolio misalnya 100% ya, 100 aja 100. Beli pertama itu 10 average down 10. Lama-lama 90% dari portofolio kita adalah berisi saham-saham nyangkut tersebut. Nah, itu yang teman-teman harus ingat bahwa apa? Hati-hati bahwa ini nggak sekedar turunin average price. Tapi dengan kita melakukan average down, bobot saham tersebut di porto kita jadi kebesaran. Dan ketika porto kita terlalu besar berisi saham-saham yang sedang downtrend, teman-teman mau dapet saham yang rally 100% pun nggak akan ngangkat porto kita yang kebanyakan saham yang bearish. Itu dia, teman-teman. Nah, jadi kita harus hati-hati. Average down itu tidak untuk semua saham, dan average down itu tidak untuk semua orang. Kadang kita berpikir apa? Kita berpikir bahwa saya mau jadi investor, saya average down terus-menerus. Oke, nggak apa-apa. Tapi ketika awal beli pertama kali saham tersebut, teman-teman pengennya trading. Nanti naik saya jual, nanti naik 8% saya jual, nanti naik 10% saya jual, nanti naik 15%, 20% saya jual.
Tapi ketika bearish, ketika harga turun terus, minus 50% masih disimpan terus. Kacau jadinya gitu loh teman. Itu kacau banget. Dan akhirnya apa? Akhirnya kalau kita selalu berkutat pada hal-hal saham-saham yang bearish, saham-saham yang downtrend, saham-saham yang negatif di porto kita, percaya deh teman-teman, teman-teman akan lupa sama ada saham-saham yang luar biasa di luar sana. Kita ketutup mata kita gitu loh. Kenapa? Yang kita lihat hanya yang kita punya yang lagi downtrend. Oke? Nah, jadi harus hati-hati bahwa kalau teman-teman mau average down dan teman-teman pengen invest, katanya invest, artinya teman-teman membeli saham perusahaan yang bagus dong, yang bagus, bukan yang rugi terus, bukan yang untung rugi, bukan yang selalu ada kerugian lain-lain misalnya, bukan yang apa, yang untung tapi terlalu banyak piutang di mana-mana yang tidak tertagih, atau piutang ke afiliasi, ya kan? Kalau kita mau average down, kita harus cari perusahaan berkualitas. Nah, bicara investasi, kita silakan average down pada company-company yang kinerja bisnisnya terus meningkat atau minimal stabil, yang selalu bagi dividen. Itu silakan di average down di sana. Kalau kita average down saham-saham perusahaan yang nggak pernah bagi dividen, aduh teman-teman, sahamnya nggak turun aja, kita nggak dapat apa-apa, bagi hasil pun kagak dapet. Apalagi kalau harga turun terus dan kita average down, hati-hati. Kenapa? Ya begitulah. Saya punya temen nih ya, saya punya temen seorang petinggi lah, posisi tinggi lah di sebuah, ya saya nggak sebut jenis industrinya. Dia dari sejak tahun 2009, kebayang ya, 2009, lalu saya sempat ketemu dia lagi 2011, lalu saya terakhir ketemu dia itu setahun berapa kali, dan mungkin terakhir 2018 ya, mungkin ya. Artinya dari 2009 ke 2018 dia bilang, gua selalu gajian, dapat income, selalu gua average tuh si company ini, company X. Saya nggak sebut namanya. Kalau saya sebut janganlah, nggak enak. Harganya turun terus, turunnya luar biasa, turun gila-gilaan gitu. Jadi sepanjang di average down tuh kayak lebih sering turunnya daripada naiknya. Kebayang gak teman-teman ya? Dari tahun 2009 sampai tahun 2018. Kalau teman-teman mikir tahun 2009, apa 2009 average down, ya udah kurang lebih tahu lah dari mana lah. Oke, company-nya apa. Tapi jangan sebut di sini. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi? Pas tahun 2018 dia bilang ke saya, gue udah jual semuanya, dapat 5%. Oh, wow. Average down selama itu bisa untung. Kalau ngeliat harga saham sih mustahil untung. Mustahil. Dari Pak Joni, sebut aja inisial Pak, nggak apa-apa. Wah jangan Pak. Ya 2009 lah Pak ya, tahu ya Pak. Oke, jadi dia bilang, iya, gue udah jual semua saham gue. Dapat 5%. Lu untung 5%? Enggak, dapat 5%. Maksudnya apa? Uang gue tinggal 5%. Kebayang gak teman-teman? Kebayang gak? Jadi tiap tahun dapat income, tiap bulan average. Dan saya masih ingat banget dulu tahun berapa itu, dia bilang, udah yo, ini nih luar biasa lah, ini bagus lah segala macam gitu kan. Gue tiap bulan gue pasti beli, iya. Dan akhirnya dia bilang, gue dapat 5%. Gitu. Jadi uang dia dari semua yang dia kumpulin, oke, average down, average price dia udah luar biasa rendahnya, dan itu ketika dijual itu tersisa 5%. Sayang nggak sih? Gitu. Karena dalam periode yang sama banyak nggak saham yang naik 50%. Saya nggak muluk-muluk bilang beggar deh. Saya nggak ngomong beggar-beggaran deh di sini, karena sekarang lagi ngetrend pengennya 5 beggar, 10 beggar, many beggar gitu kan ya. Kita nggak kayak gitulah. Nah,
Di periode yang sama banyak nggak saham yang naik 50%? Banyak gitu loh. Ada nggak naik 30%? Ada gitu loh. Ada yang naik 100%? Ada. Teman-teman, itu 10 tahun gitu loh. Itu 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Nah, jadi segala upaya yang dia lakukan itu sia-sia di sana, sia-sia. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kita harus average down yang mana? Kecuali kita benar-benar ngerti bisnisnya, corporate actionnya, dan lain-lain, itu beda cerita gitu. Tapi kalau kita sekedar karena rugi saya average down, karena rugi saya average down, average down, average down, average down. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena itu juga yang menjadi alasan bagi kita. Teman-teman sadar nggak sih, kalau kita punya portfolionya merah, lagi merugi. Enggak deh, jangan lagi merugi deh. Kita punya portfolio. Teman-teman lihat, lebih banyak saham yang naik 100% atau lebih banyak saham yang lagi turun 30% secara nominal. Di sana kebanyakan yang terjadi adalah lebih banyak saham yang turun daripada saham yang naik. Ini saya nggak bicara jumlah sahamnya ya. Jadi misalnya ada 8 saham yang turun, lalu ada 2 saham yang naik. Saya nggak bicara di sana. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah kalau sahamnya itu 2:2, oke, 2:2. Jadi ada 4 saham di dalam portfolio. Maka yang naik itu, 2 saham yang naik ini paling cuma naiknya 5%, 6% ada di portfolio. Oke. Nah, tapi yang 2 lagi yang turun, itu biasanya turun bisa sampai 30%, 40%, 50%, dan jumlahnya itu kayak Pareto. 80% dari portfolio kita isinya 2 yang itu. Kenapa? Turun ditambah terus. Gitu. Yang naik cuma dikit, naik tipisnya. Kenapa? Karena naik dikit sudah dijual. Kalaupun ada saham yang naik sampai 100-200%, biasanya itu nominalnya receh. Karena nominal receh, kita merasa bahwa ya udahlah, uang segitu doang, biarin aja lah, lupain, ya kan. Tapi sekali udah nominal gede, untungnya gede, nominalnya gede, itu langsung deg-degan nih. Waduh, gimana nih? Takut turun, dijual. Oke. Nah, jadi average down itu kalau kita bicara invest, kita bicara invest dan kita punya horizon jangka panjang, pastikan kita average down di perusahaan yang kinerja bisnisnya terus tumbuh. Kalaupun kinerja menurun, itu hanya karena one off accident gitu. Jadi kayak Warren Buffett kan bilang, find a very good company at apa ya, ada namanya istilahnya satu kejadian luar biasa yang buruk, tapi hanya kejadian sekali, nggak berulang-ulang di sana. Nah, kalau teman-teman menemukan hal-hal seperti itu, maka itulah company yang layak untuk kita average down. Bicara investasi atau nabung saham, sama, nabung saham juga sama. Teman-teman sekarang mungkin tren nabung saham lagi meredup di pasar modal. Karena apa? Blue chipnya turun terus, big capnya turun terus, yang dulu bagus sekarang lagi jelek. Sebenarnya kalau company-nya tuh benar-benar bagus dan company itu selalu bagi dividen dan kinerja penurunan itu hanya karena harga pasar, bukan karena kinerja perusahaan, itu sebenarnya ada momentum untuk teman-teman dollar cost averaging. Nabung saham tuh harus jalan terus. Oke? Nah, selain itu, average down yang layak adalah average down seperti apa? Average down yang layak dilakukan adalah average down pada company-company, saham-saham perusahaan-perusahaan yang mungkin yang tidak seperti tadi saya bilang, tidak bagi dividen misalnya. Itu boleh nggak average down? Boleh. Asal tren jangka panjangnya masih naik. Ini ada tren seperti ini. Oke, harga saham naik seperti ini. Dan lagi koreksi dari 1000 ke 800. Average down boleh nggak? Lihat dulu. Kalau tren majornya itu masih naik, maka teman-teman masih bisa melakukan spekulatif average down. Tapi kalau trennya seperti ini, harga udah di bawah, ini ya, udah di bawah seperti ini, udah turun terus, teman-teman average down itu gali kubur. Hati-hati, jangan gitu average downnya. Jadi average down untuk investasi
harus pada company-company yang kinerja bisnisnya itu tumbuh dan selalu bagi dividen. Kalau average down untuk trading, pastikan average down hanya ketika dia koreksi jangka pendek dalam tren jangka panjang yang masih naik. Jangan udah di bawah di sana. Contoh paling gampang apa sih? Contoh paling gampang adalah teman-teman pakai trend line. Trend line. Oke, trend line seperti ini, harganya udah turun di bawah di sini. Jangan pernah average down, itu harus cut loss. Atau misalnya teman-teman melakukan average down karena teman-teman melihat ini company akan melakukan corporate action besar yang teman-teman rasa oke, ini kayaknya bakal ada perubahan besar dalam company-nya, bisnisnya dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman harus mengerti dengan jelas corporate action-nya seperti apa. Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Karena uang kita itu uang yang didapat dengan, ya mungkin ada orang yang dapat uangnya gampang, ada yang orang dapat uangnya itu setengah mati. Jangan sampai hilangnya lebih gampang lagi. Gitu. Dapatnya gampang, hilang lebih gampang. Dapatnya setengah mati, hilangnya segampang-gampangnya gitu loh. Dan jangan berpikir bahwa oh selama saya belum jual dia belum rugi. No. Hati-hati. Teman-teman kebayang nggak reksadana yang kasus kejadian 2019, NAV-nya bagus, ya kan? Tapi sekali likuidasi, dana nasabah yang tersisa tuh relatif dikit gitu ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dia ya pada dasarnya memanipulasi harga gitu loh. Harusnya market value-nya realnya nggak segitu, tapi jadi tinggi. Hati-hati seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi average down itu bagai pedang bermata dua teman-teman. Kalau kita asal average down, percayalah teman-teman akan di cut loss oleh market. Itu istilah kita kalau di galeri saham. Kalau kita nggak mau cut loss sahamnya, kita yang di cut loss oleh market. Gimana caranya? Duit gue udah terlanjur sangat sedikit, mau ngapain lagi? Modal 10M tinggal sisa 500 juta misalnya, tinggal 500 juta, gue mau ngapain lagi? 500 juta naikin ke 10M butuh berapa kali lipat? Butuh 20 kali. Gue simpen saham naik 100% nya kagak bisa. Gimana caranya mau balikin dari 500 juta di 10M? Teman-teman mungkin ngerasa oh itu uang gede. Ya sama aja uang kecil. Teman-teman uang 100 juta tinggal 5 juta kan gitu, tinggal 5 juta. Gimana caranya gue balikin 5 juta jadi 100 juta lagi? Uang 5 juta di hold untuk dapetin 100% nya kagak bisa. Kenapa gak bisa? Naik dikit dijual, naik dikit dijual, naik dikit dijual, turun banyak diinvest. Ya gak bisa. Nah ketika momen teman-teman menemukan momen seperti itu, itulah waktunya kita di cut loss oleh market. Jadi market itu ya begitulah ya. Oke. Apalagi di sini. Oke, saya coba cek pertanyaan-pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Ini ramai nih hari ini, pertanyaannya ramai banget. Oke. Nah, ini ada tiba-tiba ada yang nanya buka. Oke, buka. Yang nyangkut buka banyak nggak Pak? Well, yang beli buka ngantri ARA di harga 13.25 ya pasti lagi nyangkut sekarang. Jadi ya let's see lah ya harganya bisa ke berapa. Cuman ya balik lagi ya teman-teman ya. Ini masalah beli saham juga nih. Teman-teman kalau lagi mau nonton bola, pertandingan bola, tiketnya udah habis. Oke, tiketnya udah habis. Itu ARA kan? Itu ARA. Oke. Nah, kalau teman-teman mau cari di luaran, misal tiketnya 5 juta, teman-teman cari di luaran, dijual harga 15 juta, mikir-mikir nggak untuk beli? Mikir-mikir, jangan asal beli di sana. Tapi kalau 5 juta di luaran dijual 6 juta, masih boleh lah mikir-mikir untuk beli. Nah, sama dengan saham-saham IPO. Teman-teman ketika IPO nggak dapet, ya pas di market jangan beli di harga yang terlalu mahal dong. Kalau kita nggak bisa dapat misalnya IPO di harga 850, 950 nggak dapet, waduh ini nggak karuan nih udah jadi 980,
1000, 1060, ya jangan beli. Kenapa? Udah nggak masuk akal. Itulah waktunya jualan sebenarnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi pegang buka, ya kalau yang pegang di harga-harga hari ini ya well, itu bagus ya harga IPO. Maksudnya ya at least you got what you deserve to get gitu loh, harga IPO. Tapi kalau misalnya yang beli di atas, ya mungkin ini jadi pembelajaran kita bersama bahwa kalau barangnya habis, jangan beli harga kemahalan di sana. Ngantri boleh nggak? Silakan ngantri, tapi di harga yang seharusnya, jangan di harga yang terlalu tinggi. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut kita cek Cin Antonius. Pak, WSBP kategori boleh average down nggak? No, nggak bisa. Coba lihat laporan keuangannya, apakah dia stabil? Nggak, merah. Jadi itu nggak boleh di average down. Tapi WSBP boleh di average down kalau kapan? Kalau lagi uptrend, dia naik, tiba-tiba koreksi, dia masih di atas tren naiknya. Average down boleh nggak? Bisa. Tapi kalau dia turun, itu teman-teman harus cut loss. Itu nggak bisa. Jangan sampai itu nggak layak, maksudnya nggak. Jadi kalau teman-teman nih ya, misal punya WSBP dan berpikir average down, nanti dulu lah, biarin aja apa adanya. Udah rugi ini misalnya gitu, udah rugi ya udahlah, gimana? Jangan ditambah-tambah. Cari saham lain yang lagi uptrend. Kayak sekarang saham-saham LQ45 udah mulai rame gitu kan, saham-saham konvensional udah mulai gerak gitu kan. Ya coba cari di sana. Jangan cari yang lagi downtrend, jangan dipertahanin terus. Gitu. Dari Bu Sali Leonardo. Halo Bu Sali. Capek average down, harga 1000 jadi 500 turun 50%. Mau balikin ke 1000 arti harus naik 100%. Yes Bu, benar Bu. Setuju Bu dengan Bu Sali. Jadi teman-teman harus ingat ya. Teman-teman harus ingat gini. Gimana caranya saya mengembalikan porto saya, saham saya yang nyangkut? Dengan average down? Tidak. Itu bukan solusi. Karena biasanya orang melakukan average down biar gampang kabur. Kenapa? Modal beli 50 juta di harga 1000, turun sampai 500, di average down terus. Oke? 50 juta, beli 10 kali, udah 500 juta. Ya kan? Kalau belinya rata. Kalau beli piramid, udah 1M. Tadinya mau beli 50 juta, jadi 1M. Oke lah, average dari harga 1000 sekarang udah di 500, misalnya seperti itu. Nanti udah 500, naik 505, langsung dijual. Kabur gitu kan. Teman-teman sadar nggak? Cost-nya itu terlalu besar dan terlalu berisiko untuk kita lakukan hal tersebut. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita average down dan akhirnya ujung-ujungnya average price gitu kita mau bikin serendah mungkin biar cepet kabur. Sayang teman-teman. Mendingan kabur di modal 50 juta, cut loss 5%, daripada kita berusaha untuk spekulasi kabur dengan modal udah terlanjur 1 miliar di saham yang downtrend. Karena dari 1M itu setiap turun 10% itu langsung ruginya adalah 100 juta. Lebih gede dari modal pertama kita yang 50 juta. Well, ini kita ngomong nominal miliar, tapi itu relevan juga dengan modal nominal 5 juta, tiba-tiba beli 100 juta, itu juga sama aja, teman-teman. Jadi harus hati-hati. Oke, lanjut ya. Pak Iwan Chandra. Average boleh dilakukan asalkan sudah turun 10%. Selama perusahaan masih konsisten, NPM terus naik setiap kuartal. Justru kesempatan, apalagi perusahaan konsisten bagi dividen. Yes, setuju dengan Pak Iwan. Setuju. Oke, saya mau cek ada ini nih, pertanyaan di kolom pertanyaan ya. Bevin. By the way, Bevin kenapa ya? Saya udah lama nggak lihat. Bevin itu luar biasa loh, sampai dividen yield jadi sangat kecil, arti harganya sangat luar biasa naiknya. Bevin koreksi, tapi masih dalam tren jangka panjang yang masih naik. Gitu. Jadi masih still okay. Yang penting apa? Trennya tidak patah ya. Kalau untuk swing trading boleh nggak average down, dari Bu Desi Cakunda?
Kalau untuk swing trading dipersilakan average down seperti tadi kategori average down buat trading. Selama trennya masih positif, selama dia koreksi masih di bawah, masih di atas tren utama, silakan untuk melakukan average down. Nanti untuk strategi average down mungkin nggak akan mungkin bisa di sini ya. Ada yang bisa biasa rata pembeliannya, ada juga yang piramid, itu juga ada, tapi ya ini kita nggak akan bahas di situ. Tapi pada dasarnya jangan sampai kita buta dalam average down. Hati-hati teman-teman, hati-hati, sayangilah uang Anda. Oke, ada lagi apa di sini? Pertanyaan. Bagaimana dengan saham Unilever dari Pak Nugroho.adi? Nah, Unilever ini it's supposed to be a good stock. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Yang jadi masalah adalah labanya turun. Labanya turun. Jadi Unilever itu karena labanya turun, orang kaget. Ini sejak kapan Unilever laba bisa turun seperti ini, penjualan bisa turun seperti ini. Nah, orang panik, sehingga kalau orang udah panik, yang namanya orang udah nggak confident, uang itu tipenya adalah kalau nggak nyaman gua tarik gitu. Nah, karena dia merasa ragu dengan Unilever, kalau teman-teman aja manajemennya pasti optimis. Kenapa? Namanya manajemen, mereka harus optimis untuk mengembangkan company, ya kan? Tapi kalau pemegang saham beda cerita. Pemegang saham tuh nggak punya loyalitas yang pada umumnya. Ya udah, bagus beli, jelek jual, bagus beli, jelek jual. Ya itu jadi masalah kadang di situ. Oke, pemegang saham utama Unilever ditanya gimana, optimis gak? Optimis. Kenapa? We do everything we can to grow this company, misalnya kayak gitu. Tapi kalau pemegang saham, lu mah kayaknya rugi terus deh, udah lah, kabur dulu. Nah, itu prinsip uang. Kalau udah gak nyaman, pasti kabur. Sama dia teman-teman, harga saham naik dikit, kalau udah gak nyaman, dijual nggak? Jual. Gitu. Jadi untuk sementara sih, well Pak, Unilever selama belum ada tanda-tanda ada recovery dalam profit, maksudnya profitnya belum bisa kembali kayak dulu-dulu, mungkin masih akan cenderung tertekan seperti sekarang gitu Pak, di sana. Oke, lagi wah ini kok banyak sebut saham sebuah grup nih, janganlah ya, kita nggak ngomongin itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi average down, hati-hati, karena kadang kalau kita nggak ngerti apa-apa, kadang kita bisa hoki dalam arti apa? Beli, tiba-tiba boom, harganya naik entah ke langit ke-7 gitu. Ada yang seperti itu. Tapi yang kejadian seperti itu nggak banyak. Kenapa? Udah average price turun, nanti naik dikit dari average price terbaru kita, terendah kita, udah kabur juga. Artinya prinsip naik dikit dijual itu juga berlaku pada saham nyangkut gitu. Dan kita lihat lebih banyak orang yang merugi karena average down daripada yang untung, kecuali orang average down saham BBCA pas tahun 2008. Nah itu beda cerita. Tapi banyak gak? Not much. Atau Unilever di tahun 2009, 2008 gak banyak. Atau Telkom di tahun 2008 gak banyak. Kayak gitu ya teman-teman ya. 2008 loh, bukan 2020 loh. Bukan 2020. Oke, lanjut ya. Dari Bu Evi Liana. Pak, saya nyangkut di saham CPO. Harga CPO naik, dia nggak naik banyak. Tapi kalau turun, dia ikutan turun. Bu, ini nyebelin memang Bu. Aduh, harga komonya naik, dia nggak naik. Komonya turun, dia turun. Ini analisa ini pergerakan harga kayak gimana ini gitu kan? Ya memang I understand gitu Bu. Jadi pada dasarnya gini, kita jadi kayak ditanya nih ya mengenai kebijakan pemerintah terhadap CPO bla 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 dan lain-lain. Teman-teman, kebijakan adalah kebijakan. Semua itu kembali ke implementasi. Nah, ketika bicara implementasi, kadang di lapangan tuh banyak kendala juga gitu. Jadi bisa nggak langsung jalan. Misalnya ada yang bagus, totalnya masih ada banyak hal yang harus diatur biar benar-benar arahnya ke sana, misalnya gitu. Jadi hal-hal hal-hal teknis seperti itu yang bikin mungkin harga nggak bergerak sesuai dengan semestinya.
Atau memang orang nggak kepengen beli komoditas gitu loh, saya lagi pengennya tuh ngumpulin saham-saham blue chip yang turun. Jadi untuk bicara CPO stok, kalaupun dia udah terlihat ketinggalan dari harga komoditinya juga, saya memang pengennya belinya yang blue chip untuk di average down misalnya gitu. Atau saya memang pengennya tuh ikutan saham-saham digital dulu misalnya. Akhirnya apa? Ya nggak kebeli teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa saham yang kita anggap bagus tapi nggak naik, itu bayangin kayak apa? Bayangin kayak gini deh, restoran. Itu restoran di sana ramenya setengah mati tapi rasa biasa aja. Ini di sini enak luar biasa tapi nggak ada yang datang. Kurang lebih kayak gitu. Market sama, beda bentuk tapi prinsipnya juga sama. Kayak gitu Ibu ya. Tapi pada dasarnya kalau Ibu punya saham CPO kayak Antam lagi, Ali, SIMP, lalu Ali, SIMP, LSIP, ini pada dasarnya mereka lagi di awal tren naik. Jadi harusnya sih oke. Harusnya oke. Nah, jadi harus ingat, saham kalau downtrend, kita sekarang mau uptrend nih. Pas downtrend saya average down, hati-hati. Kalau average down terlalu tinggi, average sampai bawah, di sini baru mau mulai rally naik 80% nih. Tapi kita udah turun 50%. Kita nggak balik modal juga. Jadi kita harus lihat average down kita harus dimulai di ketika memang sahamnya memang masih uptrend jangka panjang. Tapi average down harus sudah di stop kalau dia udah turun menembus tren naiknya, bahkan sebaiknya dilepas dulu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Perautami, jadi perhatikan kinerja, untung apa rugi, suka bagi dividen atau enggak. Yes, kalau bicara mengenai average down untuk investing, itu yang paling penting. Teman-teman cek deh di YouTube kami, di YouTube kita Galeri Saham, mengenai tips dan trik nabung saham. Nabung saham itu sebenarnya strategi average down, dollar cost averaging di sana. Kan kriteria selalu ada 3, ya kan? Bisnis modelnya menarik, manajemennya itu bisa kredibel, dan laporan keuangan itu bagus. Jadi kalau labanya itu turun terus, artinya di sini nggak masuk. Walaupun 2 oke, tapi ini nggak termasuk, ya teman-teman sama aja. Nih orang baik tapi kok bisnis rugi mulu gitu. Saya percaya sama teman saya, tapi kalau dia bisnis selalu aja nggak bisa untung. Well, angka berbicara gitu kan. Jadi 3 itu tadi harus terpenuhi. Oke, lalu HMSP Unilever selalu bagi dividen, tapi saat ini harga sahamnya turun terus. Lihat dulu, labanya turun nggak? Jadi harus ingat di sana juga, labanya turun nggak? Dan sedikit banyak HMSP itu juga kena pengaruh perhitungan free float. Free float baru itu membuat emiten-emiten yang saham publiknya itu kecil, itu bobotnya terhadap perhitungan indeks dan LQ45 itu akan sangat turun. Jadi dihindari oleh kebanyakan investor besar. Dari Pak Iamar, kalau kata Pak Rio di channel YouTube-nya, jangan menggabungkan mindset investasi dan trading. Yes, betul Pak, betul. Jadi kita nggak boleh gabungin mindset invest dengan trading. Kalau teman-teman mau beli saham, nanti naik teman-teman jual, teman-teman trader atau spekulan. Tapi kalau teman-teman beli saham dan berdoa dia turun terus, itu investor. Karena investor pengen beli dengan lot lebih banyak dari dana yang mereka miliki. Investor ada uang 100M, dia bisa dapat misalnya 10 juta lot misalnya. Kalau harga turun terus, dia akan dapat mungkin 15 juta lot. Lebih senang nggak? Lebih senang. Kenapa? Voting rate dia lebih gede, ya kan? Voting rate dia lebih gede. Kalau dapat dividen, dia dapat dengan lebih banyak. Kenapa? Lembarnya lebih banyak. Jangan kita trader average down buat apa? Invest, ya itu bunglon. Maunya trading, jadinya invest. Naik dikit dijual, turun banyak diinvest. Hati-hati. Apalagi udah turun banyak di average down terus. Oke. Dari Pak Ticker Trick, yang kasusnya reksadana Mina Padi Emco, ya coba lihat deh yang kasus ini kan
banyak yang kita dengar kan bahwa uang yang kembali itu kan nggak sesuai dengan NAV yang terakhir gitu kan. Nah kenapa ya, memang harganya memang nggak, sahamnya nggak bisa dijual, beberapa saham nggak bisa dijual. Oke, mau cut loss sudah terlalu dalam jadi galau. Nah lihat, kalau nggak average down ya masih beruntung, tapi kalau udah terlanjur banyak average down, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau uang kita semua kita habiskan di perusahaan, di saham yang turun terus, kita akan di cut loss oleh market. Ciri-cirinya apa? Gue udah males deh lihat market, udahlah, invest saham bukan untuk gue, kerja aja lagi lah ya, ini nantilah, lihat aja lah nanti kapan dia balik modal kita jual. Itu kita tanda di cut loss oleh market. I give up gitu loh, I give up, hati-hati. Nah untuk Saratoga bisa masuk list invest nggak? Saya sebenarnya lebih senang kalau invest tuh ke anak usaha, bukan holdingnya, karena kalau jadi gini sih teman-teman, kalau mau kasih beasiswa ke dalam sebuah sekolah, mau kasih beasiswa ke 30 anak di dalam satu sekolah, teman-teman lebih memilih anak per anak mana yang kita kasih beasiswa, atau kita cari saham yang rata-rata kelasnya paling tinggi, semua anak di dalamnya dikasih beasiswa? Pilih mana? Pasti langsung anak per anak gitu kan. Sama seperti invest juga, paling enak invest di anaknya, jangan di parentnya, kalau bagi saya pribadi. Oke. HMSP Unilever like the average down gak kok? Enggak. Kenapa? Labanya turun. Unilever tuh turun. Kalau HMSP itu seingat saya juga turun kan? HMSP. Iya, turun gitu loh, dan tahun ini juga belum kelihatan arah perbaikan gitu. Jadi average down untuk apa lagi nih, trading atau invest? Kalau untuk invest tidak, untuk trading makin salah, jangan gitu. Buka saya di 910 malah ARB lagi. Nah jadi harus lihat ya, saham yang baru IPO itu nggak ada data fundamental yang ada track record. Maksudnya gimana? Tidak ada data fundamental yang muncul sepanjang dia sudah listing. Itu yang pertama. Kedua, dia tidak ada data historis technical grafiknya, baru technical grafiknya baru semingguan gitu loh, nggak bisa dianalisa. Jadi memang butuh waktu untuk sebuah saham IPO baru bisa dianalisa. Jadi kalau teman-teman kemarin udah dapat Bukalapak di 950 di 850 dan udah jual, ya udah biarin dulu aja gitu loh, jangan ikutan dulu gitu. Jangan ikutan lagi. MTDDL, ADES boleh average down nggak Pak? Coba lihat laba perusahaan naik terus atau enggak, dan dia di atas tren naik atau enggak, kayak gitu. Kalau iya, average down sampai batas trennya itu, gitu. Elsa boleh di hold nggak atau lebih cut loss? Elsa kan turun terus. Elsa turun terus, nggak bisa average down. Daripada beli Elsa, mendingan nonton Elsa di Frozen, lebih seneng, ya enggak? Ya kan? Jangan beli Elsa, average down ini parah. Jadi sejak Elsa itu sudah di harga 400, itu sudah tidak layak buat average down. 400. Jadi jangan beli Elsa, nonton Elsa boleh. Oke. Pak, Mayor layak di average down nggak? Profit kan naik terus. Nah, Mayora itu menarik. Kenapa? Karena Mayora itu bisnisnya solid dan labanya cenderung masih masih tumbuh gitu loh. Jadi bisa dicermatin teman-teman, masih dicermatin. Walaupun secara tren dia masih turun, tapi kalau bicara investasi ini boleh dicermatin. Satu hal, kalau teman-teman average down sebuah company yang company-nya bagus, jangan lupa teman-teman beli produknya juga. Biar apa? Biar penjualan naik. Teman-teman ICBP labanya bagus tapi harga turun terus, teman-teman average down sahamnya, silakan. Jangan lupa banyak-banyak makan cikinya. Enggak. Jangan lupa minum susu belinya ya Indomilk gitu loh. Beli bumbu dapur belinya ya Indofood bumbu dapur.
Lalu beli mie instan ya belinya mereknya Indofood. Kalau bisa suruh orang semuanya belinya itu. Jadi influencer buat produk company yang kita average down. Disitulah kita jadi investor yang sesungguhnya. Gitu. Kenapa? Karena pemilik bisnis pasti suka dengan produk dari bisnis tersebut, bisnis yang mereka miliki. Gitu ya teman-teman ya. Oke, weton rajin bagi dividen, boleh fresh down nggak? Lihat laba bersihnya gimana dulu. Kayak gitu ya. Dan labanya lagi tidak oke. BNI gimana prospeknya? Daripada BNI mendingan Mandiri. Kayak gitu. BRIS gimana? BRIS coba lihat. Teman-teman, BRIS ini menarik nih. BRIS itu, jadi BRIS nih ya. Nah ini the real somebody who knows itu dapat banyak di BRIS, tapi bukan dari capital gain teman-teman. Bukan dari capital gain. Sebentar, ini saya jam berapa ini? Oke. Bukan dari capital gain. Tapi orang yang ngerti BRIS, dia akan dapat dari mana? Dia akan dapat dari nanti dividen. Nanti dari dividen. Jadi BRIS itu memang dia belum ada historical bagi dividen sih. Cuman tahun ini, tahun 2021 itu laba bersihnya kan udah luar biasa tuh. Dengan asumsi trailing EPS-nya itu kurang lebih 36 tambah 15 50 sampai 60 ya. 50 sampai 60. Namanya pemerintah BUMN, perusahaan negara, kalau bagi dividen kan lumayan gede tuh, bisa 40%, bisa 50% gitu kan. Nah, kalau dengan asumsi EPS dia misalnya tahun ini tuh di 60 lah ya, 60. Lalu dia bagi dividen artinya kan 60 kali 50% itu berapa? 30 rupiah ya. 30 rupiah. Orang yang ngerti company ini, maka kalau dia beli di awal-awal banget, di ketika belum terjadi merger di harga 130, 150 di situ. Bagi aja 30 dividen dibagi 150. Itu dividen yieldnya itu udah mengalahkan segala investasi yang ada di muka Indonesia ini. Ya enggak? 30 bagi 150 berapa? 20% lebih. Mau cari apa? Deposito lewat, obligasi negara lewat, obligasi korporasi lewat. Mau cari apa lagi? Peer to peer lending nggak nyampe 20%-an, nggak nyampe gitu loh. Nah kalau udah punya company seperti itu, nggak usah dijual-jual di sana gitu ya. Tapi kalau BRIS sekarang lagi downtrend sekarang, tidak ada masalah buat orang-orang yang beli di bawah, yang menunggu nanti kalau suatu saat dividen sudah mulai rutin dibagikan. Tapi yang menjadi masalah adalah orang yang beli di atas. Nah, gimana caranya biar kita nggak beli di atas? Maka kita harus mengerti technical di sana, bukan fundamental. Karena fundamental untuk tahu company ini bagus tahu nggak, compare dengan harga dia murah atau mahal, mungkin di sana. Tapi untuk lebih precise kita bisa tahu ini saham waktunya saya beli atau mendingan saya jangan sentuh-sentuh dulu. Teman-teman harus belajar mengenai technical yang berbasis trend, kurang lebih gitu. Kalau biasanya saya tiap IG live saya bilang saya akan info mengenai jadwal systematic trading management. Kali ini enggak, soalnya udah full. Jadi nanti yang tanggal 28 Agustus minggu depan ya, itu kita udah full, jadi kita udah tutup. Ya nanti teman-teman ikut yang 2 Oktober aja. September kita nggak ada, 2 Oktober aja. Ya kita belajar mengenai apa? Timing di sana. Jadi kalau teman-teman udah bicara saya mau trading saham, jangan pakai berita. Pakailah apa? Pakailah adalah technical berbasis trend. Nah, teman-teman bisa ya, teman-teman bisa subscribe ke newsletter kita. Jadi kalau teman-teman ada yang baru ikutan IG live ini, teman-teman mau dapat referensi saham-saham apa yang layak untuk dicermatin besok, minggu depan, dan seterusnya, dan teman-teman bisa punya trading plan yang lebih baik, teman-teman bisa dapetin analisa saham harian Galeri Saham. Kita selalu buat analisa saham itu sore setelah market tutup, biar teman-teman sebelum tidur teman-teman tahu,
oh besok saya harus analisa itu harus pantau di BTN sama eh, Java misalnya gitu. Jadi pas pagi-pagi teman-teman buka laptop teman-teman sebelum market open, teman-teman udah tahu bahwa oke, saya coba pantau BTN sama Java misalnya kayak gitu. Jangan sampai rekomendasi itu dibikin pas lagi running market. Saya lagi menganalisa Java, tiba-tiba si itu bilangnya Cepin. Waduh, ganti Cepin deh. Javanya lupa. Hati-hati, jangan sampai kayak gitu. Kalau kita nggak punya trading plan, we are planning to fail. Teman-teman silakan tulis email teman-teman di kolom komen. Nanti tim kita akan bantu untuk masukkan email teman-teman ke dalam newsletter Galeri Saham. Jadi teman nggak usah repot-repot buka website, ngisiin email, nggak perlu, tinggal ketik di kolom komen ini aja. Dan ingat, karena IG Live ini akan di record untuk teman-teman yang lain bisa tonton, maka kalau yang teman-teman yang nonton IG Live ini yang versi IGTV yang di record, teman-teman jangan tulis jangan tulis email di kolom komen video ya, karena itu kan orang lain bisa lihat. Jadi jaga privasi kita. Jadi ini hanya untuk yang ikut live aja. Jadi jangan sampai teman-teman tulis email di kolom komen di IGTV kita, simpenannya video ini. Jangan kayak gitu. Jadi kita nggak mau takut disalahgunakan orang-orang. Oke, jadi hanya untuk yang di IG Live aja gitu. Oke, silakan put your email below, nanti kita akan bantu untuk masukkan ke newsletter. Breeze gimana? Ya, Breeze jadi masih downtrend. PNLF gimana? PNLF nggak pernah bagi dividen. Mau sebagus apapun company ini, tapi dia nggak pernah bagi dividen. Jadi ya, what's the point for me to invest? Ngapain? Teman-teman diajak bisnis sama teman kita ngajak bisnis, yuk kita kongsian yuk berlima, ayo boleh. Udah jalan setahun nggak bagi hasil, jalan 2 tahun nggak bagi hasil. Gimana nih, gue kan nggak ngerti apa-apa, gue punya bisnis lain, lu yang jalanin bisnis, mana bagi hasilnya? Belum untung gitu. Kalau nggak, udah untung tapi ini ada kebutuhan tuh yang lain, sayang nanti dulu ya, kita kumpulin dulu ya saldonya ya, laba ditahannya ya. Capek dong gitu loh. Bukan berarti company jelek, tapi apa benefitnya buat kita? BRMS gimana? Nanti BRMS mau right issue ya kalau nggak salah ya. Right issue ya, let's see lah. Dia udah ada progres yang baik dalam hal profitability kan, jadi coba kita pantau. Cara menentukan harga wajar saham susah. Susah. Itu harus punya mindset business to business. Kita ngerti cara nentuin harga saham Carun Pokpan, Cepin misalnya ya. Ketika kita bicara menentukan harga wajar ICBP, udah beda industri. Jadi saya lebih cenderung nggak akan menyentuh hal tersebut untuk publik sebenarnya gitu. Oke, dari Pak Yoga Rossi. Wah, halo Pak. Tadi ngobrol di grup, sekarang di IG nih Pak ya. Kalau harga turun tapi masih di atas resist, boleh average down nggak Pak? Boleh gitu Pak. Ini resist nih, konsolidasi, tembus, koreksi masih di atas resist, masih nggak apa-apa average down, boleh, asal jangan kebanyakan belinya. Tapi ingat ya, kalau Bapak bicara GS Pro membership kita nggak kenal average up, kita nggak kenal average down. Yang kita kenal adalah beli jika breakout, hold selama dia di atas support gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat ada pertanyaan lagi. Ini di kolom pertanyaan ada lagi nih. Nah, Pak Ainos 50, Pak Rio punya saham MLPL di harga, sebentar jamnya, 10 menit lagi. Punya saham MLPL di harga 530 sebagai average down atau masih bisa hold Pak? Jangan average down, walaupun company-nya menarik dengan bisnis yang outlook-nya menarik. Lebih baik gimana sih teman-teman? Lebih baik gini ya, lagi turun, break support, lepas dulu, nanti di bawah konsolidasi, tembus resist, ikutan lagi. Jangan nyimpen. Oke, pertanyaan lagi di kolom question. Pak Eko Novi, apakah mendekati akhir tahun mostly akan ada window dressing terutama sektor perbankan? Gini Pak, teman-teman, window dressing itu biasanya ada
Tapi kita harus ingat bahwa window dressing itu muncul ketika kondisi normal. Kalau nggak normal marketnya, kayak lagi pandemi misalnya gitu ya, kalau nggak normal marketnya, belum tentu ada window dressing, belum tentu ada January effect, belum tentu sell on May go away itu koreksi. Bisa jadi itu berbeda total. Jadi kalau dalam in normal circumstances itu bisa terjadi terus siklusnya. Tapi kalau marketnya nggak normal, well, teman-teman, as simple as trend following. Kalau lagi uptrend masih di bulan Agustus, ikutin terus, jangan tunggu Desember di sana. Kalau udah nggak uptrend lagi, jangan simpen gitu loh, ganti yang lain. Oh ya, by the way, saya lupa bilang kalau besok itu kita akan ada free webinar. Oke, ini karena STM udah full, jadi kita bikin free webinar aja ya juga ya. Jadi free webinar itu besok kita akan belajar bagaimana cara menyimpan saham bullish. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan bagaimana mencari saham di awal fase bullish. Nah, besok ini kita akan ada bukan, sorry. Kalau cara menyimpan saham bullish itu nanti bulan depan. Sorry. Besok itu kita akan ngulas beberapa saham jagoan kita. Besok saham jagoan. Jadi update and technical review saham jagoan. Kita kan punya tagline kan saham jagoan ya. Jadi kita akan review saham-saham yang sudah sempat kita ulas sebelum-sebelumnya bagaimana, dan kita akan lihat beberapa saham potensial yang layak untuk kita ikutin beberapa waktu ke depan apa. Itu besok jam, nanti teman-teman cek aja di IG story kita ya. Di IG story kita saya lupa jam 7 atau jam 7.30, saya lupa tuh. Nanti teman-teman silakan cek aja. Nanti ada link Zoom-nya, teman-teman tinggal simpen, dan teman-teman besok di waktunya itu tinggal masuk aja. Free. Itu free banget. Oke. Jangan lupa. Lalu dari Citra Hermawan, prospek saham teknologi dan bank digital bagaimana, Pak? Gini. Semua orang bisa mengklaim dia akan menjadi digital, tapi akan hanya ada beberapa yang menjadi yang terbesar gitu. Jadi pada dasarnya selama tren masih naik, silakan ikuti aja. Tapi kalau sudah keluar resultnya, numbersnya bagaimana, kita nggak boleh ngeyel untuk pasti bagus. Karena apa? Namanya bisnis yang terbesar itu pasti akan selektif di sana gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya ikutin aja. Teknologi, ikutin aja. Kenapa? Trennya memang teknologi. Yang membuat ekspedisi sekarang lagi gila-gilaan booming. Kenapa? Teknologi. Mungkin teknologinya merugi, tapi ekspedisi jadi untung. Karena you rugi, gue untung. Kayak gitu. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat dalam bisnis sekarang ini. Jadi nggak semuanya itu untung juga gitu loh. Oke, jadi ikutin aja trennya. Nah, untuk ngikutin tren, teman-teman harus mengerti technical. Berhubung kelas STM kita udah full, jadi ya mungkin teman-teman bisa daftar untuk tanggal 2 Oktober, sebulanan lagi, atau kalau nggak ikut yang besok free webinar mencari technical review saham jagoan. Silakan ya. Oke. Untuk menentukan tren, analisanya pakai chart time frame ya. Yes, pakai time frame daily chart. Pakai daily chart. Oke. Teori, dari Rudy Munardi, teori value investing apakah sudah usang ketika Unilever menjadi kisah sedih? Nanti dulu. Value investing itu selalu ada. Oke. Orang invest, jadi gini ya teman-teman ya, sekarang tahun ini blue chip lesu, big cap lesu, yang naik adalah saham-saham yang fundamentalnya belum kelihatan, yang labanya rugi lah, yang ada apa segala macam gitu kan, itu yang naik. Harga blue chip itu tuh lagi turunnya. Untuk kita yang invest, itu momen kita beli diam-diam, tiap minggu beli, tiap hari beli, cicil terus, budget beli sebulan, coba dipecah jadi per minggu atau jadi per hari, cicil terus. Kenapa? Karena walaupun harga sahamnya turun, BCA masih menjadi bank terbesar, BCA masih labanya naik, BCA masih bagi dividen misalnya.
Walaupun harga sahamnya turun, Telkom masih menjadi yang utama di sektor telekomunikasi, bla bla segala macam. Jadi teman harus lihat harga tidak berbanding selurus-lurusnya juga dengan kinerja gitu loh. Jadi bayangin deh teman-teman mau beli rumah, biasanya harganya mahal, sekarang pakai harga NJOP doang, kan lumayan bagus. Orang lain nggak mau beli, gua beli. Yang penting rumahnya bagus, lokasi bagus, nggak ada masalah, dan harganya oke. That's it. Gitu teman-teman ya. Siapa lagi nih ya? Dari Kevin Chang. Untuk menentukan tren jangka panjang, kita harus pakai chart time frame apa? Daily. Jangan gonta-ganti daily, weekly, monthly, daily, weekly, monthly. Nanti dailynya udah disuruh jual, ini kayaknya weeklynya belum suruh jual, ganti weekly. Weeklynya udah suruh jual, coba monthly masih bagus kok, ujung-ujung kita udah rugi. Jadi pakainya daily aja. Tapi MA-nya yang harus mencerminkan monthly, semesteran, dan tahunan. Moving average-nya yang penting, tapi chart harus daily terus. Oke, apa lagi nih pertanyaannya? PTBA lebih banyak penjualan domestik ya? Yes, PTBA lebih banyak ke PLTU. Berlaku untuk reksadana saham kah untuk average down? Well, kalau teman-teman bisa meyakini bahwa portfolio fund manager tersebut berisi saham-saham yang lebih banyak blue chip, maka average down itu bisa disarankan. Tapi kalau portfolionya terlalu gonta-ganti, kadang ini, kadang itu hilang, ganti yang lain, seperti itu, rasanya lebih baik jangan. Gini. Oke, dari Ridwan yang malam Pak Rio menanya nih, berapa persen bobot saham buka ke IHSG? Lumayan gede Pak. Dia kapitalisasi berapa ya sekarang ya? 80 triliun, 85 triliunan kurang lebih. Itu udah kayak siapa ya? Udah lebih gede dari ICBP, udah lebih gede dari Indofood. Tapi nggak serta-merta saham buka akan menggerakkan IHSG. Karena apa? Ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra yang lebih gede dari mereka. Kayak gitu. Jadi buka bukan penentu gerak IHSG di sana. Yang jadi masalah apa? Banyak yang nyangkut di buka, beli buka pakai margin, akhirnya kena for sale. Yang di for sale adalah saham yang nggak ARB dan ujung-ujungnya jadi ARB. Itu yang hati-hati. Oke teman-teman, paling itu aja dari kita mengenai cara strategi average down. Ingat selalu, average down itu harus dilihat invest atau trading. Kalau invest, pastikan company-nya kinerja selalu tumbuh, selalu bagi dividen. Kalau harga turun, itu kesempatan besar untuk kita average down. Kalau untuk trading, teman-teman hanya boleh average down kalau trennya naik. Kalau tren jangka pendek turun, it's still okay di average down selama tren jangka panjangnya naik. Dan jangan ganti-ganti time frame chart dari daily jadi weekly jadi monthly. Kita harus tetap stick di daily. Dan jangan lupa teman-teman put your email di kolom komen sebelum akhir acara ini. Teman-teman akan kita masukkan ke dalam newsletter kita. Dan untuk besok hari Kamis itu kita ada free webinar untuk review dan technical update saham-saham jagoan yang sudah kita review sebelumnya atau yang akan kita pantau untuk beberapa waktu ke depan. Pastikan teman-teman ikutan, cek informasi di IG story kita habis acara ini. Thank you, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Have a nice profit. See you.